Dikenal sebagai tokoh dermawan dan religius, Sutaryo Winata dielu-elukan rakyat. Tapi siapa sangka, di balik yayasannya, tersembunyi operasi gelap terbesar perdagangan manusia di Asia. Dan satu jeritan seorang ibu, membuka semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita ini bukan sekadar kisah fiktif kriminal biasa. Ini adalah gambaran kelam dari wajah sistem yang dianggap bersih. Jika Anda tergerak oleh kisah ini, tuliskan di kolom komentar, keadilan harus diperjuangkan, meski dari dalam luka. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk cerita investigasi yang menyuarakan suara korban, bukan pelaku. Di negeri ini, kadang kebaikan dipentaskan dengan topeng. Yang dermawan bisa menyembunyikan kejahatan paling bengis. Tapi akan selalu ada mereka yang tak gentar menantang gelap. Cerita ini adalah tentang keberanian. Tentang bagaimana satu jeritan ibu, satu jejak digital, dan satu tim kecil bisa mengguncang raksasa berdasi. Selamat datang di kisah Topeng Dusta, di mana kebenaran akhirnya bicara. Sore itu, langit di pedalaman Kalimantan Barat diselimuti awan kelabu. Di sebuah rumah kayu sederhana yang hampir lapuk dimakan usia, seorang ibu tua bernama Saminah terduduk lemas di teras rumahnya. Di tangannya tergenggam erat sebuah foto. Anak gadisnya, Rani Suryani, mengenakan jilbab biru dan senyum yang dulu selalu meneduhkan. Tapi sudah lebih dari 6 bulan, Rani tak memberi kabar sejak ia berangkat ke Malaysia melalui agen penyalur kerja yang menjanjikan pekerjaan di restoran. Nomor kontaknya kini tak bisa dihubungi, kantor agen tutup, dan pemiliknya menghilang. Jeritan Saminah tak hanya mengguncang tetangga, tapi juga merambat hingga ke telinga seorang polisi idealis di Jakarta, Komisaris Besar Bagas Pranoto. Bagas bukan perwira biasa. Ia dikenal sebagai penyelidik bersih yang selalu memburu kasus-kasus yang tak tersentuh. Ketika laporan tentang hilangnya puluhan gadis desa seperti Rani masuk ke meja kerjanya, hatinya tergerak. Ia tak melihat kasus ini sebagai kehilangan biasa. Bagas mencium aroma busuk dari balik senyum-senyum yayasan yang mengklaim peduli pekerja migran. Ia menghubungi jaringannya di Kalbar, mengumpulkan laporan desa-desa lain yang mengalami kasus serupa. Nama perusahaan penyalur Rani, CV Bina Sejahtera, muncul berulang. Tapi setelah ditelusuri, perusahaan itu hanya punya alamat palsu dan direkturnya fiktif. Dari situlah Bagas tahu, ini bukan satu kasus penculikan, tapi bisa jadi jaringan besar perdagangan manusia. Dan jeritan seorang ibu, yang dianggap remeh oleh aparat lokal, berubah menjadi pemicu rantai panjang pengungkapan kejahatan internasional. Di layar monitor kantor Bagas, puluhan file terbuka. Ia dan timnya mulai mengurai aliran dana dari rekening CV Bina Sejahtera. Dari satu akun ke akun lain, mengalir ke yayasan amal yang namanya tak asing di media nasional. Yayasan Bakti Nusantara, dipimpin langsung oleh Sutaryo Winata, mantan pejabat tinggi yang dikenal religius, karismatik, dan sering hadir dalam program televisi berbagi. Di permukaan, yayasan itu menampung anak yatim, menyumbang masjid, dan mendirikan sekolah kejuruan. Tapi di baliknya, aliran dananya terhubung ke rekening luar negeri yang tidak bisa dijelaskan asal-usulnya. Bersama Kompol Ayu Wulandari, penyidik muda yang tajam dan tenang, Bagas mulai mengumpulkan bukti. Mereka menemukan data puluhan nama perempuan dari desa terpencil di Jawa, Kalimantan, dan NTT yang semuanya dikirim oleh jaringan perusahaan fiktif berbeda. Namun benang merahnya selalu mengarah ke Sutaryo. Yang membuat miris, beberapa dari mereka sudah dipulangkan dalam kondisi hamil, mengalami kekerasan, atau tak bisa bicara karena trauma. Sutaryo sendiri tampak tenang. Ia tetap berdakwah, menghadiri seminar, dan berbagi sembako ke pesantren. Tapi di balik itu semua, ia menyembunyikan skenario yang sangat sistematis. Merekrut gadis-gadis desa melalui program pelatihan palsu, menjanjikan kerja halal, lalu mengirim mereka ke luar negeri untuk dijual sebagai komoditas. "Apa kamu sadar kita sedang berhadapan dengan ikon nasional?" tanya Ayu. "Sadar," jawab Bagas. "Dan karena itu, kita tidak boleh gagal." Bagas membentuk unit kecil yang berisi orang-orang kepercayaannya. Operasi rahasia ini dinamakan Topeng Dusta.
Ia tahu, mereka tidak bisa bergerak terbuka karena musuhnya bukan hanya Sutaryo, tapi jaringan dalam sistem yang melindungi bisnis gelap itu. Ia memilih 2 anggota muda yang siap menyamar, Bribtu Tegar Wibowo, lincah dan berani, serta Bribtu Lintang Kusuma, cerdas dan mampu beradaptasi di lapangan. Tegar menyamar sebagai pelamar kerja dari desa di Jawa Timur, sedangkan Lintang berpura-pura sebagai agen perekrutan. Mereka menyusup ke rumah penampungan calon TKI di sebuah rumah kos di Tangerang. Dari situ, mereka melihat langsung bagaimana gadis-gadis muda disuruh menandatangani kontrak kerja berbahasa asing yang tak mereka pahami. Paspor mereka diambil, ponsel disita, dan mereka dilarang keluar. Tegar mencatat semua dengan kamera tersembunyi di kancing bajunya. Sementara itu, Ayu dan Bagas terus menelusuri data transaksi yang membawa mereka pada rekening offshore di Singapura dan Hong Kong. Uang miliaran rupiah mengalir dengan label pelatihan SDM, padahal sebenarnya untuk menyamarkan pembiayaan pengiriman manusia secara ilegal. Dan di satu titik paling menyentuh, mereka berhasil menemukan Rani Suryani, yang selama ini hilang. Ia ditemukan di Johor oleh jaringan Interpol yang bekerja sama. Tubuhnya kurus, wajahnya penuh luka, tapi sorot matanya masih menyala. Rani dibawa pulang. Ketika sampai di pelabuhan Pontianak, ia hanya berbisik ke telinga Bagas, "Saya mau bicara. Saya tidak akan diam lagi." Di balik operasi penuh resiko ini, satu persatu bukti terkumpul. Dan topeng dusta perlahan mulai terkuak. Jika diizinkan, saya bisa lanjutkan bab 46 dengan gaya dan panjang yang sama. Ingin diteruskan sekarang? Jakarta berguncang. Saat nama Sutaryo Winata disebut dalam konferensi pers sebagai tersangka utama jaringan perdagangan manusia lintas negara, publik terbelah. Ada yang tak percaya, menganggap itu fitnah politik. Ada pula yang mulai mengaitkan kebaikannya yang terlalu sempurna dengan sesuatu yang janggal. Tapi fakta tidak bisa dibantah. Rekaman suara transaksi, dokumen rekening luar negeri, hingga kesaksian para korban, semua mengarah padanya. Sidang pertama berlangsung dengan pengamanan super ketat. Sutaryo hadir dengan setelan putih, wajahnya tetap tenang seperti biasa. Tapi di mata Bagas dan Ayu yang hadir di ruang sidang, mereka melihat mata seorang pria yang tahu semuanya hampir selesai. Jaksa membacakan kronologi kasus selama 2 jam penuh. Layar besar di ruang sidang menayangkan video tersembunyi yang direkam Tegar dan Lintang. Terdengar suara agen lapangan yang mengatakan, pengiriman paket sudah siap. Mereka gadis semua, sehat, usia 18-22. Publik membisu. Yang membuat sidang itu tak terlupakan adalah kesaksian langsung dari Rani Suryani. Dengan suara gemetar tapi mantap, ia menceritakan bagaimana ia dipaksa bekerja di tempat hiburan malam, dipukul jika melawan, dan kehilangan 2 sahabatnya yang bunuh diri di tempat penampungan. Tangis tak tertahan, bahkan dari jurnalis yang meliput. Dan saat hakim memukul palu, menjatuhkan vonis hukuman mati kepada Sutaryo, sorakan kecil terdengar dari para korban yang hadir di luar ruang sidang. Tapi di hati Bagas, ia tahu, ini belum selesai. Hari-hari setelah vonis tak berjalan mulus. Tegar mengalami kecelakaan lalu lintas saat hendak memberikan keterangan lanjutan. Remblong, mobilnya terbalik, dan ia dirawat intensif selama berminggu-minggu. Tak ada bukti sabotase, tapi insting Bagas dan Ayu bicara lain. Ayu juga mendapat ancaman, fotonya bersama anaknya dikirim ke rumah dengan pesan, "Berhentilah main api, atau kamu akan terbakar." Bagas tahu, jaringannya belum terputus. Sutaryo hanyalah kepala yang terlihat. Di bawahnya, masih ada akar-akar kuat yang tertanam dalam pejabat pensiunan, tokoh ormas, bahkan eks-petinggi aparat yang ikut memfasilitasi keberlangsungan jaringan ini. Sementara itu, Rani dan para korban lainnya tidak diam. Mereka berkumpul, membentuk komunitas yang diberi nama Suara TKI Nusantara, lembaga yang fokus melindungi perempuan dari perdagangan manusia. Mereka melakukan penyuluhan ke desa-desa, memberikan edukasi, dan membuka hotline bagi siapa saja yang merasa terancam oleh agen kerja ilegal. Banyak yang menyebut mereka gadis-gadis penyintas. Tapi bagi Bagas,
mereka adalah para pejuang yang tak berseragam. Media mulai berpihak. Hashtag Topeng Dusta dan suara TKI ramai di dunia maya. Rakyat mendukung. Tapi tekanan dari dalam sistem makin kuat. Surat mutasi tiba di meja Bagas, mengarahkannya ke jabatan baru yang jauh dari lapangan. Namun ia tahu, diam berarti membiarkan. Maka ia tetap berdiri, tetap melawan. Karena jika kejahatan diam karena takut, maka yang menang bukan hukum, tapi monster berseragam dan berdasi. Beberapa bulan berlalu sejak putusan itu dijatuhkan. Sutaryo telah dieksekusi. Tapi lebih dari itu, publik ini melihat wajah asli dari sistem yang selama ini dianggap steril. Beberapa pejabat yang dulu disebut tak tersentuh, mulai diperiksa. Nama-nama besar mulai dijerat satu persatu. Lambat, tapi pasti. Di halaman belakang Mabes Polri, Bagas duduk sendirian. Di tangannya secangkir kopi yang sudah dingin, tapi pikirannya tetap menyala. Di layar ponselnya, sebuah video dari Rani dan anak-anak di pesantren tempat ia kini mengabdi. Mereka menyebutnya Bu Guru Rani, mengajarkan bahasa dan cara menghindari penipuan kerja luar negeri. Kompol Ayu kini dipercaya memimpin unit anti perdagangan manusia. Tegar dan Lintang masih dalam pemulihan, tapi semangat mereka tak surut. Bahkan Lintang mulai menulis buku tentang pengalaman mereka menyamar. Cerita mereka menyebar dari satu kampus ke kampus lain, dari satu desa ke desa berikutnya. Bagas berdiri, menatap langit Jakarta yang mulai gelap. Ia tahu, kejahatan akan selalu tumbuh dengan wajah baru. Tapi selama masih ada yang bersuara, selama masih ada yang tak mau dibeli, maka masih ada harapan. Dan seperti yang ia katakan dalam konferensi pers terakhirnya, perjuangan ini bukan karena kami berani, tapi karena kami tahu, kalau kami diam, siapa lagi yang akan melawan. Di negeri yang sering menyembah citra dan melupakan luka, cerita seperti ini bukan sekadar kriminalitas. Ini adalah cermin. Cermin bagi bangsa yang selama ini mudah terpesona oleh wajah-wajah berpakaian putih, bicara tentang amal, tapi menyembunyikan kegelapan di balik senyum. Sutaryo Winata memang telah dihukum mati. Tapi ingat, dia bukan satu-satunya. Ia hanya simbol dari betapa mudahnya kekuasaan menyamar menjadi kebaikan, dan betapa sulitnya kebenaran menembus tembok sistem yang korup. Namun satu jeritan ibu dari Kalimantan, satu penyidik yang tak menyerah, satu gadis yang memilih bersuara, cukup untuk mengguncang sistem itu dari dalam.